Sekilas Info. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan bahwa awal musim kemarau akan datang lebih awal pada bulan April pada sejumlah wilayah tertentu, di antaranya sebagian besar Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Banten, Pulau Sumatera bagian selatan, Papua bagian selatan. Dan sejumlah wilayah yang baru memulai kemarau pada bulan Mei adalah Jakarta, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, sebagian besar Sumatera Barat, Pulau Kalimantan bagian utara. Efek dari cuaca ekstrim dan paradok cuaca berpengaruh kepada siklus hidrologi. Kemarau tiba lebih awal, tapi badai berpotensi terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih sudah klik videonya. Teman-teman perhatiin deh, cuaca sekarang ini tuh agak aneh ya. Udara tuh kayaknya lebih dingin, apalagi kalau malam. Lagi panas nih, tiba-tiba turun hujan. Sekarang kan lagi musim hujan, tapi ada juga yang kekeringan. Mungkin ini ciri-cirinya dari cuaca ekstrim. Yang namanya cuaca ekstrim ya. Masalahnya, itu semua akan berpengaruh pada kondisi tubuh ya. Sedangkan tubuh ini dituntut untuk bisa beradaptasi pada perubahan cuaca yang tidak menentu. Teman-teman, apa itu cuaca ekstrim, penyebab, dan cara menghadapinya? Nah, jawabannya ada di video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, bantu share videonya, dan subscribe. Terima kasih. Teman setia Azalea, cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Dan kalau di Indonesia nih, cuaca ekstrim itu dipicu oleh kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan yang lebih intensif untuk beberapa waktu ke depan. Contoh, musim hujan berkepanjangan, hujan lebat, dan lain-lain. Selain itu ada juga penyebab cuaca ekstrim yang ditimbulkan dari aktivitas manusia. Salah satunya penggunaan bahan bakar, ada juga efek rumah kaca, kemudian juga tidak terjaganya kebersihan lingkungan. Teman-teman, cuaca ekstrim juga berpeluang menyebabkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat selama tahun 2022 saja sudah terjadi sebanyak 3.542 bencana alam di Indonesia. Dan yang paling banyak terjadi adalah bencana banjir sebanyak 1.542 kejadian. Itu setara dengan 43,1% dari total kejadian bencana nasional. Ada juga bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, dan gelombang pasang. Teman-temanku yang setia, walaupun cuaca itu seringkali berubah, tidak ada salahnya loh untuk kita rutin mencari update tentang keadaan cuaca terkini ya. Dan satu yang tidak kalah penting, pastikan sumber-sumbernya yang terpercaya seperti BMKG ya. Karena informasi yang tidak akurat mengenai cuaca buruk itu bisa merugikan, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa wilayah di Indonesia tengah mengalami cuaca ekstrim ya, seperti banjir, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Dan teman-teman, Provinsi Jawa Barat itu menjadi wilayah yang paling banyak kejadian bencana alam, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Provinsi Papua menjadi wilayah yang paling sedikit terjadi bencana. Bicara mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrim bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena kita membutuhkan perlindungan ekstra juga ya. Teman-teman, salah satu cara untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti sekarang ini adalah kita selalu siap memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh ya. Saat cuaca panas bisa gunakan topi, payung, ataupun tabir surya untuk menghindari sengatan sinar matahari langsung. Dan pada saat musim hujan, kita lindungi tubuh kita dengan payung, jaket, jas hujan untuk melindungi tubuh agar tetap hangat dan kering. Oke, terdapat keterikatan antara ketidakstabilan iklim di Indonesia dengan potensi penyakit yang timbul
akibat ketidaksesuaian suhu sama kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca ekstrim. Teman-teman, ada beberapa penyakit yang mungkin saja dialami pada saat ini akibat dari cuaca ekstrim ya. Kayak yang suka sakit kepala sebelah itu tuh, cenut-cenut di kepala tapi cuma sebelah, nggak semua, migrain. Nah itu. Kemudian juga bisa panas dalam, infeksi saluran pernafasan, sakit mata juga bisa, demam tinggi dan lain-lain. Untuk itu, selain perlindungan ekstra untuk tubuh, jangan lupa juga siapkan obat-obatan dasar di rumah ya. Cek, obat flu udah ada belum? Obat batuk, obat panas dalam, apalagi ya, vitamin jangan lupa. Oke, udah ada? Oke, good. Sehat-sehat ya semuanya. Ancaman. Teman-teman, ancaman bencana itu sekarang semakin meningkat akibat cuaca ekstrim, ya kan? Dan salah satu hal yang penting juga dilakukan adalah menghindari aktivitas di tempat-tempat yang rawan. Teman-teman lebih tahu lah mana yang darurat, mana yang rawan, seperti berteduh di bawah pohon, di bawah baliho, apalagi tiang listrik ya. Udah hujan petir, angin kenceng, wah ngeri deh. Dan teman-teman, untuk itu juga teman-teman yang barangkali sekarang itu udah mau bulan puasa ya, biasanya kalau orang Cianjur bilang ada papajar. Berencana papajar keluar kota, liburan. Tapi inget loh, kalau cuaca lagi begini, hindari area-area sungai sama laut ya, apalagi pantai. Lebih baik pilih lokasi yang deket-deket aja deh, wisata di area-area perkotaan gitu, cari aman ya teman-teman, biar lebih aman, wisatanya menyenangkan dan juga terbebas dari ancaman. Teman setia Azalia, ada lagi nih. Kalau kita pulang dari aktivitas di luar rumah, cuaca hujan, apalagi kalau pakai motor ya, walaupun kadang pakai jas hujan, tetap aja suka agak basah-basah kuyup gimana gitu. Gak enak dong. Nah, sebaiknya setelah sampai di rumah, dianjurkan untuk segera membersihkan diri dari segala macam kotoran dari luar. Segera mandi sama keramas. Kenapa? Karena selain untuk menjaga kebersihan badan, ada banyak partikel-partikel polusi debu dari air hujan yang tidak terlihat oleh mata, menjadi ancaman juga untuk kesehatan kita ya. Selain itu teman-teman, tubuh yang sehat itu penting untuk menangkal berbagai macam penyakit. Dengan begitu, sistem imun tubuh pun bisa bekerja efektif untuk melawan bakteri dan virus. Oke guys, dulu saya tuh sempat kepikiran gini, kalau Cianjur itu kota yang aman, gak pernah macet, banjir, apalagi gempa bumi itu gak kepikiran deh. Ternyata sekarang kebuktiannya terbukti saat ini malah patahan baru sumber gempa dangkal sudah ada di bumi Cianjur ya. Intinya teman-teman, hal yang di luar dugaan itu perlu juga kita antisipasi dalam upaya kita menghadapi cuaca ekstrim juga ya. So, disarankan untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan darurat, seperti kita juga harus tahu rute tercepat mencapai tempat-tempat aman ya. Kemudian dokumen-dokumen penting juga disimpan di tempat yang mudah diingat loh, yang mudah diingat dan mudah terjangkau. Simpan juga nomor darurat, contoh seperti nomor 112. Kita bisa langsung melaporkan keadaan darurat untuk mendapatkan bantuan pemadam kebakaran, dinas kesehatan, satpol pp, polres, dan instansi terkait lainnya. Cuaca ekstrim akan membuat tubuh itu sering terkena suhu dingin secara terus-menerus ya. Dan hal ini tentu saja akan berdampak pada turunnya daya tahan tubuh kita. Karena itu teman-teman, suhu tubuh juga perlu dijaga ya. Suhu tubuh perlu dijaga agar tetap hangat. Caranya bisa gunakan topi, bisa jaket, bisa sweater, sarung tangan, kaos kaki. Wih, anget ya. Pilih juga makanan sama minuman yang hangat. Cocok dong musim-musim hujan, pilih minuman jahe, makanan-makanan yang bergizi dan hangat. Dan teman-teman, jangan lupa hindari juga jajan sembarangan ya. Dan hindari juga berada di tempat yang lembab. Konsumsi juga makanan yang bergizi serta kaya nutrisi untuk memberikan energi yang diperlukan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Oke, cuaca ekstrim sering menyebabkan imunitas tubuh kita melemah, yang pada akhirnya membuat rentan terkena macam-macam penyakit. Antisipasinya untuk menghadapi cuaca ekstrim selanjutnya adalah selain istirahat yang cukup, kurangi bergadang,
harus bisa mengelola stres juga, dan selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar kita. Ini PR banget. PR banget, harus pakai es karena banyak dan penting ya teman-teman. Menjaga kebersihan itu sering banget diabaikan, padahal kalau kebersihan itu terjaga akan membuat seseorang itu terbebas dari ancaman infeksi virus, bakteri, juga jamur. Teman-teman selalu menjaga kebersihan seperti cuci tangan pakai sabun, sering mandi, keramas, apalagi habis bepergian di luar ya, gunting kuku, jangan sampai ada yang nyempil-nyempil kotoran ya. Menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, rumah agar terbebas dari kotoran, debu, dan macam-macam penyakit. Selama cuaca ekstrim berlangsung, ada banyak resiko yang harus dihadapi. Resiko kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan. Semoga tips-tips tadi membantu saat kita menghadapi cuaca ekstrim. Jika ini bermanfaat, boleh bantu like, komen, share videonya, dan juga subscribe. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.